Sistem pendidikan nasional kini tengah memasuki babak baru usai keluar putusan MK agar pendidikan dasar di sekolah swasta tidak dipungut biaya. Sebagian besar menyambut putusan MK sebagai tonggak sejarah perubahan signifikan bagi dunia pendidikan. Namun jangan sampai putusan tersebut tanpa kelanjutan yang kelak hanya angin lalu tanpa konkret dipraktikan. Lalu bagaimana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengimplementasikan putusan MK tersebut ke depannya? Bergabung bersama kami malam hari ini Atif Latiful Hayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Atif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Tiffany. Baik, Pak Wamen, jadi bagaimana kemudian Kemendikdasmen ini akan menerjemahkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi perihal menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun di sekolah swasta? Baik, setelah saya cermati putusan dari Mahkamah Konstitusi itu, sebetulnya atau titik tekannya adalah pada satu, bahwa wajib belajar itu dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan baik pemerintah ataupun swasta. Dan yang kedua yang terpenting, bahwa tanpa memungut biaya yang pada umumnya atau awalnya dipahami, diinterpretasi hanya untuk swasta begitu ya. Nah sekarang dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini bahwa tanpa dipungut biaya itu untuk lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Nah inilah yang bukan titik kontroversi ya, akan tetapi tantangannya menurut saya. Nah ini putusan sesuatu yang sebetulnya menurut saya itu tidak baru. Secara implisit di dalam pasal 34 ayat 3 sebetulnya juga sudah jelas di sana bahwa wajib belajar itu diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Nah sekarang yang menjadi tantangannya adalah apakah mampu ya pemerintah untuk memenuhi kewajibannya ya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah menurut saya jawabannya ada dua ini. Kalau penganggaran pendidikan seperti yang sekarang yang tidak begitu fokus ya kepada pendidikan dasar dan menengah khususnya, tampaknya akan berat ya, untuk dilaksanakan. Akan tetapi apabila anggaran pendidikan itu difokuskan ya khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah, maka saya kira pemerintah akan dapat ya memenuhi melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, demikian. Jadi saya menangkap nada optimistis artinya mampu gitu ya Pak, pemerintah ya. Kalau tadi ditanya mampu atau tidak mampu gitu jawabannya yang kedua. Karena tadi ya, dengan catatan harus ada refocusing, harus betul-betul fokus ya. Anggaran pendidikan itu tidak kemana-mana, tidak digunakan di mana-mana. Nah tapi di kementerian yang menyelenggarakan pendidikan, khususnya tadi untuk wajib belajar. Nah, jadi sebetulnya secara implisit putusan Mahkamah Konstitusi itu mengingatkan agar anggaran pendidikan itu fokus untuk kementerian yang melaksanakan fungsi pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Oke. Gitu Mbak Tiffany. Nah Pak Wamen, refocusingnya itu kan akan seperti apa nantinya? Karena tadi kan Pak Wamen sudah menyinggung soal anggaran. Nah kesiapan anggarannya, nah ini nanti yang akan menanggung pusat atau daerah. Karena kan kalau misalkan ke pemerintah daerah, masing-masing dari daerah itu kan punya kapasitas anggaran yang beda-beda. Kebutuhannya kan juga akan beda-beda. Nah nanti akan bagaimana Pak Wamen? Ya, memang amanat konstitusi, khususnya amanat undang-undang Sisdiknas itu adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk masing-masing mengalokasikan 20% dari anggarannya. Nah, yang saya maksudkan tadi di sini perlu
ada penataan ulang ya untuk politik penganggaran pendidikan itu agar sesuai dengan amanat konstitusi, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Sisdiknas ya, atau bahasa tadinya itu refocusing. Nah, makanya putusan Mahkamah Konstitusi itu menurut saya harus kemudian ditindaklanjuti dengan regulasi ya yang lebih detail agar dapat dilaksanakan. Oke, baik. Pak Atip, putusan dari MK ini kan tidak hanya tantangannya soal anggaran aja. Terkait dengan kualitas pendidikan itu juga yang dipertanyakan oleh banyak pihak ke depannya. Bagaimana kemudian ini nantinya bisa menjamin bahwa kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak ini ketika memang ini digratiskan atau tanpa dipungut biaya, semuanya akan sama. Nah, bagaimana kemudian juga pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek juga bisa menjamin bahwa kualitas pendidikan di masing-masing sekolah swasta ini juga akan sama? Ya. Kembali ke inti ya dari putusan Mahkamah Konstitusi itu kan untuk merespon ya tuntutan, karena wajib belajar akan tetapi di sekolah swasta itu kan masih ada pungutan kan begitu. Betul. Nah, kemudian putusan itu menyatakan bahwa tidak boleh ada pungutan. Nah, maka responnya yang pertama-tama adalah soal anggaran. Jadi untuk menjamin mutu pendidikan itu memang anggaran bukan satu-satunya, akan tetapi salah satu faktor penting dalam hal ini. Kenapa? Di dalam konstitusi bahkan mungkin hanya beberapa negara di dunia ini yang secara eksplisit itu mencantumkan persentase, dan salah satunya Indonesia sampai 20%. Di situ kita menangkap ada sebuah pesan yang penting bahwa salah satu komponen penting untuk melahirkan, untuk mewujudkan sebagaimana amanat konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah soal anggaran pendidikan ini. Sampai disebut dalam konstitusi hanya bisa dihitung dengan jari tuh Pak Devani. Negara di dunia ini yang konstitusinya menyebut persentase secara khusus. Nah, kita bisa berangkat dari situ. Gitu. Banyak faktor yang lain untuk memastikan ya, untuk menjamin mutu pendidikan itu. Nah, anggaran bukan satu-satunya, tapi salah satu yang penting. Sekarang umpamanya terkait dengan fasilitas, terkait dengan kualitas guru, terkait dengan kesejahteraan guru, yang itu semua adalah komponen-komponen penting untuk melahirkan pendidikan yang bermutu, gitu. Nah, kalau kemudian dengan anggaran yang sangat minimal, itu agak berat ya. Sebagai catatan umpamanya untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sekarang ya, anggaran hanya 4,6% dari 20% yang dianggarkan menurut konstitusi itu. Oke. Gitu kan? Artinya Pak Wamen, ketika masyarakat bertanya bagaimana kemudian tadi menerjemahkan implementasi dari putusan MK, kemudian seberapa realistis sebenarnya putusan ini untuk diimplementasikan kalau kita nantinya akan berbicara ada penataan ulang anggaran, tadi yang refocusing, kemudian juga penataan mungkin terkait dengan pemerataan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru dan lain sebagainya. Ya, jadi kata kuncinya yang saya katakan tadi, karena ini kan sudah merupakan putusan ya dari Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding, dan berarti sekaligus ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 34 ayat 2 kan dinyatakan inkonstitusional. Nah, kecuali kalau dimaknai tidak ada pungutan baik untuk negeri ataupun untuk swasta. Nah, maka ketentuan ini tentunya harus ada perubahan ya, kemudian diikuti dengan regulasi-regulasi yang lebih detail ya, untuk mengimplementasikan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya. Karena tampaknya semuanya juga sepakat ya bahwa wajib belajar itu sesuatu yang
tidak perlu diperdebatkan lagi, khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah, ya. Iya. Gitu. Tapi bagaimana ya, untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut? Nah sekarang kalau swasta ya, kemudian tidak memungut dari masyarakat, meskipun masih diizinkan, ini kan agak ambivalen. Iya. Ya, masih diizinkan untuk memungut. Bagaimana nanti aturannya? Jadi agak rumit ya persoalan ini. Kalau persoalan tidak boleh memungut, clear. Persoalan wajib belajar, clear. Akan tapi bagaimana untuk menuju hal tersebut? Maka di sini adalah perlu penataan ulang menurut saya mengenai anggaran itu, ya penataan ulang, refocusing gitu. Saya yakin insya Allah bisa ya untuk dilakukan. Insya Allah bisa, kita nantikan nanti bagaimana kemudian implementasinya di lapangan, Pak Atip, khususnya untuk pemenuhan dan juga perluasan jangkauan pendidikan anak-anak Indonesia itu yang utama. Terima kasih Pak Atip Latiful Hayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih Mbak Tiffany, selamat malam.